Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Anwar Jihad. Nah, pada kesempatan kali ini ya, teman-teman berjumpa dengan Anwar Jihad dalam konten pembelajaran yaitu data integration atau data warehouse. Pada kesempatan kali ini ya, teman-teman silakan yang belum subscribe, silakan subscribe channel Anwar Jihad terlebih dahulu karena di sini kita akan nanti belajar ya. Kita akan belajar terkait dengan dunia pertanian ataupun dunia edukasi serta dunia digital. Dan jika di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara installing dari Pentaho. Nah, kalau sekarang kita akan coba menggunakan Pentaho itu sendiri, yang mana studi case-nya kita akan melakukan proses merge dan nanti akan mengintegrasikannya di dalam sebuah database yang output dari database ini nanti akan bisa kita gunakan untuk pembuatan cube dari sebuah tabel fakta. Nah, teman-teman ya, mungkin kalau yang belum mengikuti video di awal tentang data integration, proses mendownloadnya, silakan teman-teman akses di link yang sebelumnya ada di pojok kanan atas. Jika sudah, maka nantinya teman-teman silakan dibuka folder yang sudah kita install kemarin dan pastikan itu sudah bisa berjalan ya. Dan di sini ya namanya adalah data integration ya. Kak, gimana caranya supaya dapat integrationnya? Dari video sebelumnya sudah kita jelaskan cara supaya teman-teman bisa menggunakan data integration ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan buka aplikasinya. Ada namanya spoon.bat. Ya, di sini kita klik aja spoon.bat-nya. Maka nanti harusnya dia akan menampilkan ya halaman awal ya untuk kita bisa melihat halaman spoons-nya. Nah, seperti ini Pentaho Powerful Analytic Mode Easy ya. Dan sambil menunggu ini, pastikan karena kita akan menggunakan connection database, kita akan menggunakan SAM. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal SAM-nya dan di sini saya akan coba buka SAM milik saya. Jika belum ada SAM-nya, maka belum mengikuti tutorial sebelumnya ya. Jadi ini ada SAM control. Kemudian di sini kita bisa aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Untuk Apache-nya. Semoga nggak ada error. Oke. Kemudian untuk MySQL-nya juga ya. Ya, kalau rajin sholat biasanya nggak error nih. Oke, kita coba klik admin aja ya dulu ya. Nah ini udah nampil ya halaman repository-nya. Tapi kita di sini klik admin dulu. Nanti di sini akan kita akan coba lihat ya ada database apa aja yang sudah terkoneksi dengan PHP MyAdmin-nya. Kita tunggu aja sebentar, semoga tidak ada kendala. Tapi sambil itu ya, ini masih oke ini sudah jalan ya PHP MyAdmin-nya teman-teman. Selanjutnya ya di bagian repository connection ini ya di sini sebenarnya saya sudah pernah membuat connection. Jadi supaya teman-teman lebih paham, di sini kita akan coba buat baru repository baru ya. Sini ada yang warna hijau tambah, klik aja. Klik di sini teman-teman silakan pilih Kettle Database Repository. Selanjutnya, kalau sudah, maka kita akan memilih database connection. Dan untuk memilih database connection ini ya, pastikan kita membuat koneksi terlebih dahulu di dalam spoonnya. Maka di sini tambahkan aja. Kita akan tambahkan koneksi underscore nama saya ya, Anwar. Kemudian kalau kita akan pakai MySQL, jangan lupa MySQL. Maka nih hostname-nya adalah localhost. Kemudian database name-nya. Pastikan di sini tadi ya kita akan coba buat database baru. Sini sebenarnya saya sudah buat, tapi supaya mencontohkan ke teman-teman semua, kita akan coba buat baru. Anggaplah kita akan coba buat di sini adalah ETL underscore ini coba ETL underscore Anwar. Ya, nama database aja ETL underscore Anwar ya. Oke, udah tercreate. Cuman membuat database saja. Kita akan coba di sini. Berarti kita buat nama database ETL underscore Anwar ETL ya. ETL. Ini apa namanya? ETL ya. ETL Anwar. Kemudian username-nya kalau di MySQL itu adalah root ya, jangan sampai lupa. Nah, kalau sudah semua di sini, passwordnya dikosongkan aja. Selanjutnya kita akan coba tes apakah berhasil atau tidak. Kalau kita klik, maka di sini akan menambahkan
connection database berhasil. Nah, kalau seperti ini berarti udah berhasil. Kalau belum nggak berhasil gimana Kak? Berarti masih ada yang salah, bisa jadi salah nama database-nya, atau mungkin hostname-nya masih ada typo ya, atau mungkin teman-teman belum create database-nya. Maka di sini kalau sudah kita tekan OK aja. Ya, mungkin ini kali ya saya kecilin ya. Oke, silakan ditekan di sini ya harusnya. Ini sudah ada connection Anwar, kemudian ID-nya buat aja sini MAS Anwar ya. Tuh ya. Kemudian namanya adalah Anwar ITL ya. Ini oke, nih. Jangan langsung tekan oke ya, tapi di sini kita akan tekan create or update. Ketika di create or update, maka akan menampilkan are you sure to want to create the repository on the specific database connection. Maka di sini kita jawabnya adalah yes. Kemudian dia akan apakah kamu mau untuk menjalankan sebuah tabel defaultnya? Kita nggak perlu. Jadi kita akan no aja. Dia akan jalankan execute-nya. Maka Kettle create dari repository on the specific connection. Jadi ini sudah berhasil terbentuk. Maka nanti di dalam sini ya, kita tinggal klik OK. Dan di dalam repository ini akan ada satu connection repository Anwar ETL yang dari tadi kita buat bersama. Selanjutnya, maka di sini kita teman-teman bisa lihat nih, ada username admin, ini ada default, kita biarin aja. Kemudian juga passwordnya kita bawa masukin admin. Jangan lupa ya admin passwordnya, jangan yang lain-lainnya. Kalau iya, waduh, ajab kita ya. Oke, kemudian kita tekan OK. Ketika tekan OK, maka sudah berhasil berhasil mengcreate awal untuk spoonnya ataupun pentahunya ya. Ini kita close saja, maka dia akan menampilkan halaman kosong. Kalau sudah di halaman kosong ini, teman-teman ya, silakan ya teman-teman semua ya di sini bisa lihat di sini kita arahkan ya ke desain. Ini sudah ada namanya Mas Anwar nih connection kita. Kemudian di sini kita belum ada buat namanya transform ya. Jadi kan ETL, extract, transform, dan load. Jadi transformnya belum. Teman-teman cuma klik new aja. Kemudian transformation. Klik transformation, maka ini akan menampilkan satu transformation baru. Jangan lupa ketika ini teman-teman harus rajin save. Kenapa Bang? Ya, karena kalau nggak save, nanti teman-teman akan ketika misalnya ada problem, karena kadang sering sekali kalau sebuah tools itu dipengaruhi oleh jaringan bisa jadi atau bandwidth dari komputer kita atau mungkin faktor ya another line lah ya kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya maka harus rajin Ctrl S save jadi sini kita harus save aja namanya apa coba aja ETL belajar ETL lah. Belajar ETL. Nah, ini dia siap tinggal oke aja. Nah, ini namanya udah belajar ETL. Kemudian di sini studi case kita adalah kita akan coba menggabungkan data terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bagaimana cara menggabungkan datanya? Maka di sini teman-teman bisa lihat ini ada step, ada input, output, transform, utility, flow, scripting, atau yang lain-lainnya. Jadi pastikan ketika kita menggunakan atau melakukan ETL itu, yang pertama kita harus sediakan wadah untuk sebuah data bisa kita lakukan operasi yang namanya transform. Maka itu disesuaikan apa? Disesuaikan oleh sumber data. Jadi kita akan menggunakan data yang disebut dengan order. Ini adalah bawaan dari sebuah yang namanya Superstore. Nanti teman-teman linknya ada di deskripsi untuk download datanya, teman supaya memperhatikannya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita ambil data ini data order ada 15, 16, 17 dan 18. Nanti data ini mau kita joinkan. Setelah joinkan kita akan buatkan skema ataupun membuat sebuah output untuk menampung ya sebuah database yang isinya adalah measurement, dimensi dan tabel fakta. Oke, gimana caranya? Ya, berarti di sini ya kita lihat sumber data kita Microsoft Excel, koma ya separate value. Berarti di sini dia adalah bentuknya CSV ya, bukan Excel. Pasti berbeda. Jadi pastikan di sini teman-teman ada namanya input. Jadi semua inputnya ada banyak banget. Tapi kita mau spesifikkan kita akan gunakan CSV. Maka di bagian search-nya teman-teman tinggal buat aja CSV. Ini ya, CSV ini dia. Maka di meja CSV ini kita konsepnya tinggal drag and drop aja. CSV file input kita drag. Kemudian karena kalau kita lihat di sini dia ada 4 sumbernya, maka kita drag
empat kali ya kalau gitu ya. Nih kita drag lagi. Oke. Nah, jadi di setiap wadah ini yang sudah kita buatkan, haus guys. Jadi ini saya mau minum dulu. Namanya adalah air tawajuh ya. Jadi ada doa di dalam setiap tetesnya. Boleh di order. Oke, alhamdulillah. Maka kita lanjut ya di setiap wadah ini dia akan menampilkan satu data. Dia bisa aja nih tahun 2015, 16, 17, dan 18 gitu ya. Klik dua kali ya. Kemudian klik dua kali di sini namanya adalah wah aja ya gini order 2015. Maka kemudian di file name ini adalah berisi sumber data yang mau kita masukkan. Maka sumber data kita ada di file yang namanya adalah ini order sort 2015. Kemudian ini determinernya adalah yang membedakan di dalam data itu apa yang memisahkan di setiap kolomnya. Karena dia nih CSV maka yang memisahkan adalah tanda koma. Kemudian header operation ini menunjukkan apabila di tabel kita itu sudah punya header, itu kita checklist. Jadi nanti data pertama yang ada di dalam sebuah sumber data yang kita masukkan itu akan dibaca sebagai header. Jadi kalau sudah punya tinggal di checklist, kalau nggak punya berarti nggak usah di checklist supaya data pertamanya itu nggak dianggap sebuah header. Oke ya kalau gini teman-teman silakan jangan lupa di get field di sini. Di get field aja di sini kita mau lihat berapa sampel yang mau ditampilin. Oke, 100 saja. Maka kita lihat 100 sampel sudah berhasil masuk ya. Kemudian di sini kita close, kita lihat ada apa aja, ada sales, quantity, eh, profit, diskon, ya region dan lain-lainnya. Nah, maka di sini ya teman-teman bisa kita pastikan terlebih dahulu bahwa tipe-tipe data ini ya itu sudah sesuai. Sesuainya gimana? Ya, sesuainya adalah kalau teman-teman boleh lihat ya di sini. Nah, maka di sini teman-teman kita pastikan ya bahwa setiap tipe data itu memiliki ya ataupun setiap atribut itu memiliki tipe data yang sama dengan tahun yang lain. Kalau sekarang ini ada di tahun 2015, pastikan nanti 2016, 17, 18 itu memiliki tipe data yang sama juga dan juga atribut yang sama. Karena apa? Contohnya nih, sales nih kan sekarang tipenya number. Ya, kalau misalnya nanti di 2017 ternyata string, maka itu nggak sesuai. Dia nggak akan bisa dilakukan yang namanya merge. Di sini ada number integer ya, number integer number number ya. Sini ini sudah pas jadi kalau preview boleh ya, tapi saya ini oke aja. Ini 2015 sudah berhasil, kita akan coba masukkan data 2016. Maka ini order 2016, masukkan filenya, pilih yang 2016.
Kemudian di sini determinernya udah oke, get field. Nah, ini cancel. Maka di sini kita lihat, ini kan berbeda ya. Tadi tuh dia isinya salesnya adalah number. Jadi kita bisa bandingkan ya. Ini teman-teman sini ini 2016 ya. 2000 yang 15-nya bisa klik aja dua kali. Kemudian di sini kita samakan sales ini number, akan ini string ya, kita ganti dia ke number, bawah oke ini number, kemudian kuantitinya juga integer, integer ya. Oke, kemudian profitnya number, karena ini isinya jumlah ya. Ayo, nah. Kemudian diskonnya juga number. Oke, ini udah regionnya string semua. Kemudian string sampai ke bawah. String ini ada row ID ya. Row ID-nya mungkin ini lebih tepatnya kita kasih string aja lah ya row ID-nya ya. Row ID-nya kita kasih string aja. Kemudian order ID ya. Ini juga kita kasih string. Dapat order ID, order date di sini adalah string ya. Di sini juga ini ada tipenya date. Jadi beda ya. Ini harus kita ganti supaya dia jadi string. Kemudian shift date string di sini juga bentuknya date. Maka ini kita ganti dia menjadi tipenya adalah date ya. Tipenya adalah string tadi. Oke, ganti string. Ini. Ya, maka kalau sudah teman-teman, sini udah pada sama semua ya isinya ya. Kita tinggal ini oke aja, ini juga oke, berarti keduanya udah sama. Selanjutnya kita juga inputkan sumber data kita yang untuk 2017 ya. Ini adalah order date 2017. Kemudian untuk file name-nya adalah 2017. Kemudian di sini silakan nih udah pas ya. Kita klik get field aja. Maka di sini juga masih belum sesuai tipe-tipe datanya ini string semua ya jadinya ya. Ini juga kita perbaiki dulu tipe datanya, maka kita buka yang 2015 lagi untuk menyamakan tipe datanya. Ini selanjutnya silakan di sini number integer number. Ini menjadi number, quantity menjadi integer, baru profit ini menjadi number.
Kemudian diskon ini juga menjadi number ya. Kemudian ini string-string semua tinggal diganti nih. Postal code ini harusnya ini integer. Postal code ini integer. Ini postal code integer ya. Udah pas ya. Oke, ini sudah pas semuanya. Ini sudah udah pas. Berarti ini ditekan oke aja. Selanjutnya kita akan masukkan data yang keempat. Berarti ini adalah data order date 2018. File name-nya kita masukkan adalah order start 2018. Ini sudah pas ya. Kemudian kita jangan lupa get field. Kita lihat tipenya ya. Ini masih string-string semua ya. Nanti kita sesuaikan lagi ya. Pertama adalah postal code ini kita ganti menjadi integer. Kemudian di sini salesnya adalah menjadi number. Salesnya menjadi number. Kuantitinya ini menjadi integer ya. Lalu profitnya ini menjadi number. Mana number ya? Di atas. Lalu diskonnya menjadi number. Kemudian regionnya adalah string, state, string semua oke. Ini udah benar. Tinggal oke. Ini juga oke. Akhirnya semuanya sudah memiliki tipe data yang sama namun value-nya berbeda-beda ya. 2015, 16, 17, dan 18. Selanjutnya, kita ingin keempat file ini itu disatukan hasil value-nya. Maka di sini teman-teman di bagian stepnya kita ambil yang namanya merge. Merge yang mana? Kita mergekan row-nya supaya isi daripada value yang diambil. Ini kita gunakan dua, jadi dia nggak bisa menggabungkan semua ya. Jadi dua-dua gitu. Jadi 2015 dan 16 kita gabungkan, baru 2017 18 kita gabungkan juga. Nanti hasilnya keduanya baru digabungkan semuanya. Maka di merge row ini kita klik dua kali. Kemudian nanti ya stepnya masukkan aja ini um, merge satu gitu ya. Nah, ini ambil reference row-nya belum ada. Karena apa? Ini harusnya di sini teman-teman arahkan garis. Caranya tekan shift kemudian tahan arahkan ke merge. Ini juga shift tahan arahkan ke merge. Shift tahan arahkan ke merge. Oke, outputnya step. Nanti di sini teman-teman silakan diklik aja, kemudian kita klik di bagian reverse row, maka udah ada. Ambil order 2015, kemudian compare-nya di 2016. Jangan lupa di get field, ini di get field, ini udah sama semua isinya ya. Teman-teman lihat oke. Kemudian ini juga seperti itu sama, ya ganti aja nih. Merge to. Kemudian baru ini 2017 diambil datanya, compare-nya di 2018. Kemudian kita key get field, lalu ditekan. Oke, setelah ini ya kita bisa cek dulu tuh ya. Klik kanan, baru preview, kemudian di launch, quick launch. Teman-teman bisa lihat, maka di sini proses penggabungannya sudah berhasil, nggak ada error ya kendala apa-apa. Maka selanjutnya, ini kita close saja. Maka di sini kita lihat ini udah tanda ada tanda checklistnya warna hijau. Berarti udah berhasil. Selanjutnya dari hasil yang sudah digabungkan itu kita mau gabungkan lagi menjadi satu ya. Maka di sini teman-teman arahkan ya ke dari merge row ini ke merge yang ke yang terakhir. Seperti ini juga. Nah, di sini teman-teman sudah klik dua kali nih berarti merge final. Kemudian reference row-nya kita pilih yang ini Mesraw Div ya. Ini berarti belum ada kasih nama tadi. Ini Mesraw 2. Ini oke. Ya, ini harusnya ganti nama nih ya. Mer 1. Oke, di sini kita ganti lagi. Berarti ini Mer 1, Mer 2. Jangan lupa di get field. Di get field udah sama ya. 22. Ya, ini ada flag reload fieldnya. Oke, ini sesuai. Kemudian kita okein aja. Selanjutnya di sini kita coba preview apakah sudah berhasil disatukan di merge atau belum. Kita lihat, makanya sudah berhasil di close aja. Ini juga harusnya ya ada tanda apa? Ada tanda checklist warna hijau ya.
Nah, itu andanya kita sudah berhasil menggabungkannya. Mana melihatnya? Maka melihatnya klik kanan, klik preview, maka ini di quick launch aja. Apa katanya? Oh, ini sedang berjalan ya. Jadi nggak bisa. Kita tunggu aja karena banyak datanya ini lagi jalan nih proses merge finalnya sampai dia selesai. Kita tunggu aja. Oke, sambil menunggu nanti kita akan coba tambahkan ya. Yang kita tambahkan adalah text file output. Gunanya apa? Gunanya nanti hasil dari merge-nya kita coba tampung ke dalam text file output. Di sini berarti teman-teman kita bisa tambahkan ya output ya. Berarti ini namanya di bagian output ambil yang text file output. Ini kita arahkan ke sini aja. Maka hasil dari merge-nya kita tarik ke sini. Kemudian ya di bagian final ini maka outputnya di sini kita klik aja ya teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman kita coba misalnya hasil output ya. Kemudian kalau sudah ada di text filenya, nah itu nanti baru bisa kita ambil untuk diarahkan ke dalam masing-masing dimensi ya. Sebentar, kita akan coba lihat terlebih dahulu ya. Maka dari output ini ya kita arahkan di sini nama file name-nya namanya apa. Tapi ini bebas sebenarnya. Kita buat aja file di sini ya. Atau di browse juga bisa supaya nanti lihat outputnya itu di mana dia. Saya coba kasih ini data warehouse kemudian ini adalah output underscore order merge ya. Merge order ini supaya kita tahu itu file outputnya. Save. Ini sudah ada. Jangan lupa teman-teman di sini diklik ya pilihannya ada namanya konten, kemudian fields. Ini kita akan memasukkan kira-kira di output nanti akan apa aja yang masuk ya. Kita teman-teman tinggal klik get field. Ini sudah ada masuk sebanyak 23 field. Teman-teman seleksi apa aja yang mau dimasukkan ya. Kalau saya mungkin yang nggak dimasukkan nih ya red file ini kemungkinan nggak dimasukkan kita hapus saja. Delete juga hapus ada 21 ya. Kemudian di sini kita tinggal tekan OK. Maka hasil lapornya ini udah ada, harusnya ya. Kalau misalnya ini saya berhentikan dulu, kemudian saya jalankan ulang, kemudian di sini kita launch. Oke, yes. Apa yang terjadi? Tunggu sebentar. Maka hasilnya sudah berhasil. Kalau teman-teman mau misalnya mau lihat nih hasilnya nih ya, hasil outputnya. Di sini udah ada nih. Jadi kita taruh data warehouse, kemudian output Mars. Nah ini dah. Sudah ada ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk CSV. Dipisahkan dengan tanda koma. Text file ya maksudnya. Oke, teman-teman ya, nanti setelah ini ya kita akan coba ambil select value-nya. Ya, untuk apa select value itu? Ya, select value itu gunanya adalah untuk agar nanti kita mau membuat tabel-tabel. Contohnya nih, ini kan ada filenya sangat banyak ya. Kalau misalnya nih, teman-teman lihat di sini, sorry, ini kalau saya lihat di bagian output field-nya, ya ini ada 23. Di 23 ini kita mau pisahkan dia menjadi skema yang ada rectangle dan ada dimensi kan seperti itu ya. Jadi di situ kita akan pisahkan. Yang pertama contohnya kita akan buat berarti kita panggil select value. Select value itu mengambil value-value tertentu yang memang berguna. Jadi kita ambil select value ini, select values. Ya ini yang pertama mungkin kita buat tuh tabel fakta lah ya. Maka di sini saya klik aja. Select value-nya ini namanya adalah fact order. Kemudian diambil semuanya. Ini ada select, remove, sama rata-rata. Kalau di select ini apa aja yang mau teman-teman masukin di dalam tabel faktanya. Maka di sini teman-teman bisa caranya dengan get fields to select. Jadi dia akan ngambil, tapi di sini belum ada. Kenapa? Karena di sini belum ada garisnya. Tarik panahnya di sini ya, klik dua kali, lalu get field select.
Ini semuanya nampil. Apa-apa aja yang kita perlukan? Yang kita perlukan, yang pastinya yang pertama adalah sales. Quantity ini perlu. Profit juga perlu untuk sebagai tabel fakta nantinya. Diskon juga perlu. Row ID, region ini nggak perlu karena nanti masuk ke dimensi ini kita hapus saja, delete. Kemudian state ini juga nanti di dimensi nggak perlu. Row ID itu perlu, order ID perlu, order date ini sepertinya nggak perlu. Nanti dia masuknya ke bagian dimensi. Ship date juga nggak perlu. Ship mode nggak perlu. Customer ID perlu ya. Kemudian customer name nanti masuk ke dimensi. Segmennya juga masuk ke dimensi. Lalu ada country juga masuknya ke dimensi. City juga. Postal code ini perlu ya. Kemudian product ID ini juga perlu. Dan terakhir kategori, subkategori ini nggak tidak penting. Jadi kita bukan nggak penting, penting tapi dimasukkan di dimensi. Jadi kita ambil 9 ya. 9 ini nanti akan menjadi tabel faktanya. Tabel fakta itu apa? Tabel fakta itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ya terdiri dari foreign key, kemudian yang baru ada measurement. Measurement yang mana Bang? Ya measurement yang di sini. Diskon, profit, ini kan jumlah-jumlah sales, jumlah quality, quantity, jumlah profit, jumlah diskon. Baru yang row ID, order ID ini adalah berupa foreign key-nya. Kan di sini kalau sudah ya teman-teman silakan tekan OK aja. Kan oke itu yang akan kita gunakan. Dan terakhir kita mau koneksikannya supaya dia masuk ke dalam database. Maka kalau dia mau masuk ke dalam database-nya ya, di situ kita akan coba panggil ya sebuah output output table untuk dimasukkan ke dalam database. Ya, output table. Sorry, ini berarti ada mana dia? Ini dia, table output, sorry. Table output. Nah, ini. Kemudian ditarik. Sini teman klik dua kali ya. Kan tadi kalau teman-teman lihat ini namanya berarti buat aja nih fact table ya. Connectionnya nih koneksi dengan database. Mana caranya diedit aja. Oh bisa karena belum ada ya. Ambil new aja. Klik ini masukkan lagi seperti tadi. Kita masukkan koneksinya ini. Kemudian localhost-nya berarti localhost database name-nya. Masukkan database yang tadi. Namanya apa ya? Nama saya adalah ini ya, ETL Anwar. Atau jangan database yang ini deh. Kita buat database output aja ya, yang baru ya. Kita buat aja di sini berarti database yang baru. Database-nya adalah output ETL. Create. Kemudian kalau sudah tercreate di sini berarti kita panggil output ETL. Output ETL. Oke ya, kemudian ini ternyata masih Oracle. Kita ganti dia menjadi apa? Menjadi MySQL. Jadi portnya udah benar, username-nya adalah root. Kita coba tes dulu apakah berhasil atau tidak. Oke, connectionnya berhasil. Kalau connectionnya ini berhasil, teman-teman, kita tinggal oke aja. Kalau sudah tekan oke, maka di sini dan nampil dia koneksi yang kita gunakan. Skema ini dikosongkan aja. Dan yang kita perlu isi adalah tabel. Tabel mana yang akan menjadi output yang mau kita arahkan. Maka di sini silakan teman-teman di dalam database outputnya buat suatu tabel baru. Yang akan di sini di output di output ETL-nya saya akan coba buatkan tabel baru. Maka cara membuat tabelnya adalah dengan diklik dua kali, lalu ini table, buat aja tabelnya berarti fakta tabel, kemudian di sini masukkan jumlahnya bebas berapa, dan untuk masukkan atributnya bebas saja ya. Ini A, ini kita buat bebas dulu. Nah, apa nanti dia akan dieksekut melalui data yang real yang ada di pentahunnya. Jadi ini kita buat asal aja dulu ABCD. Udah tercreate ya. Nanti di sini teman-teman bisa klik lagi browser, kemudian arahkan dia ke table, tabelnya di fact table ya. Kemudian di sini teman-teman silakan dilihat ada namanya database field. Ini kita akan cocokkan nanti sebuah atribut itu akan nanti masuk ke bagian kolom dari database itu yang bagian mana.
Maka di sini teman bisa masukkan enter field name ya, yang akan kita masukkan 1 2 3 4 5 di sini ya. Maka di sini pastikan ini contohnya satu dulu, add ya. Oke, ini dulu. Nanti kita coba SQL dulu. Ini ada perintah alter table-nya ini supaya ada 7 ya. Ini berarti execute. Maka kalau misalnya ini teman-teman execute, kemudian di close, perhatikan di database-nya. Kan ABCD kalau kita refresh ini udah ngikutin jadi header yang ada di mana? Yang ada di dalam spoon-nya ataupun pentahonya nih, yang ngikut ya. Kalau sudah di SQL, baru nih kita klik lagi enter field mapping lagi. Oke aja. Nah, ini udah ada semuanya, tinggal di add satu-satu ya. Harusnya bisa semua, tapi ini nggak bisa ternyata. Add, kemudian ini juga add, ini juga add, ini di add aja. Customer ID-nya di add juga, postal code-nya di add, product ID-nya di add. Maka di sini kita tekan-tekan OK, sudah masuk, kita tekan OK, dan di sini kita coba jalankan ya. Apakah sudah berhasil data masuk ke dalam tabel faktanya? Yes, kita lihat kalau ada error berarti masih ada kesalahan. Tidak ada error, sudah checklist. Kita refresh di bagian database-nya harusnya sudah masuk datanya. Wow, alhamdulillah, sudah berhasil ya karena teman-teman banyak selawat tadi ini ya. Alhamdulillah udah berhasil masuk ya datanya ya. Sudah benar. Maka ini kan kita sudah buat tabel fakta. Yang belum adalah tabel dimensi, dimensi-dimensinya yang belum. Maka kalau kita lihat di bagian datanya, kita ada dapat berapa dimensi ya? Gitu. Kita bisa lihatnya dari mana? Dari sini teman-teman. Nih, ini ada tabelnya. Di tabel fakta ini kita bisa lihat dimensi ada berapa. Jadi klik aja show output field. Maka yang menjadi dimensi itu adalah ini yang ada ID-ID-nya ya. 1 2 3 4 5 5. Raw, order, customer, postal, dan product ID. Maka kita akan buat ya untuk dimensinya selanjutnya. Karena dimensinya ada 4 ya. Jadi kita sesuaiin aja. Ini kita bisa lebih cepat karena kita datanya sudah tahu apa-apa aja. Teman bisa ngikutin ya untuk lebih jelasnya nanti kalau misalnya sudah jelas sudah tahu boleh di skip aja dipercepat untuk proses ya pembuatannya. Yang pertama kita akan buat untuk dimensi customer. Kan ada ID customer tadi ya. Maka di sini kita ada 5 tadi. Maka di sini silakan tarik aja lagi yang namanya select values. Ini tarik ke sini. Kemudian adalah tabel output nih dari ke sini. Jangan lupa ini karena kita butuh 5 ya. Ini saya copy aja. Oke, 2, 3, pilih juga. Nih, belum nih ya harusnya ya. Ini sini dulu. Tekan lagi. Sorry, di gini aja kita mau copy. Ctrl C, Ctrl V. Tarik lagi. Ini sudah berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Oh, kita juga perlu lagi sini. Oke. Kita coba untuk
lebih mendekatkannya ini ya. Seperti ini. Jangan lupa ditarik garisnya. Oke. Ini apa katanya? Destination of data. Gak apa-apa. Ini arahkan ke sini. Kemudian dari output kita panggil lagi untuk yang kedua. Lalu di sini juga. Ya udah ya. Nggak perlu tinggal ini ke sini. Dan hasil outputnya ke value yang kelima. Ini kita buat namanya ya. Masing-masing ya. Yang pertama itu ada namanya dim underscore customer. Lalu jangan lupa untuk tambahkan ini get field. Berarti kita butuh tabelnya 4 lagi ya. 5 untuk dimensi. Ini silakan buat tabelnya. Dim customer. Masukkan aja lagi A, B, C, D. Kemudian ini di save. Kemudian masukkan lagi yang namanya buat tabel baru. Bisa duplikat nggak ya? New aja. Dim apa lagi tadi? Lupa saya. Kita buka lagi di fact table. Kemudian di sini kita show output fields. Jadi ada apa namanya? Customer raw order ya. Raw ini berarti dim raw A B C D. Dim raw baru kemudian kita klik baru lagi. Namanya adalah dim underscore apa? Order. Order. Kita buat A, B, C, D. Kemudian ini kita save lagi. Kenapa B, C, D? Nanti kita akan sesuaikan dengan isi dari header ya. Ya, ini udah raw, order udah, customer udah, postal code dan produk yang belum. Postal code. Alhamdulillah. Dim postal. A, B, B, C, D. Save aja. Ya, ini sudah terbentuk postal. Kemudian yang terakhir adalah produk. Dim produk, produk lah ya. B, C, D. Kita buat data tabelnya. Selanjutnya kita tinggal arah-arahkan aja nih teman-teman. Yang pertama tadi ini kita rencanakan untuk customer. Maka di sini silakan di get field select dan ambil semuanya. Yang kita butuhin apa aja? Nah, itu ya. Kita butuhin apa aja? Maka di sini yang kita butuhin kalau untuk customer ya, seperti biasa berarti harus ada foreign key-nya atau primary key-nya ya. Primary key-nya itu yang pertama adalah customer ID ya. Ini dia bagian ini. Berarti ini yang kita remove aja lah ya. Yang di remove apa aja dari yang remove aja. Yang kita hilangkan adalah customer yang kita pakai ini. Berarti yang kita hapus jadinya. Delete customer ID, customer name, kemudian segmen. Nah, itu dia, tiga itu. Maka kalau kita oke kan, ya di sini customer field-nya udah. Oke, selanjutnya kita pilih yang di double outputnya tetap di dapat kolom Anwar yang tadi ya, target table-nya.
kita arahkan berarti ini kan tadi ke ini ya, customer ya. Berarti dim customer. Ini lalu ini kita ambil database-nya, kita pilih SQL aja dulu. Execute, maka sudah berhasil. Oke. Kemudian kalau sudah oke di sini kita enter field mapping. Dia akan menyesuaikan ya. Tadi kan ABCD ABCD. Sekarang udah jadi customer name. Kayak mana cara lihatnya Bang? Kalau teman-teman mau lihat yang detailnya, silakan buka lagi nih di bagian apa tadi customer. Klik. Dia udah nggak jadi ABCD lagi. Udah ada customer ID, customer dan segmen ngikutin dari header yang ada di spoon ya. Ini sudah benar. Oke. Ini juga sudah ya. Berarti sudah masuk. Selanjutnya kita buat lagi untuk produk. Maka di sini silakan digeselect, ya, pilih yang di bagian remove aja. Maka yang mau kita masukkan itu apa aja? Pastikan yang pertama berarti harus ada ID. Ya benar, harus ada ID produknya dulu. Produk ID, remove-nya ini belum ada, select-nya juga remove-nya belum ada. Pilih yang get field to remove. Ya, ini ambil yang namanya produk ID, delete, kemudian kategori, delete, subkategorinya juga di delete, product name juga di delete. Selanjutnya tinggal ditekan OK aja. Maka di tabel output ini jangan lupa ditarik garis, ini main, klik dua kali. Ini koneksinya udah pas, tapi target tabelnya kita arahkan ke punya kita. Jadi sini ada tables, kemudian ambil yang produk. Kemudian di sini pilih yang table field. Jangan lupa di SQL dulu supaya dia sama isi database-nya. Sudah, oke. Ini close. Kemudian baru enter field. Ini udah semuanya. Add, kategori juga di add. Subkategori juga di add. Lalu product name juga di add. Tinggal di oke. Kemudian sudah masuk. Kemudian tinggal oke. Ini tekan tinggal oke. Produk udah berhasil. Yang belum berhasil ini ya. Apalagi kita setelah produk sebentar setelah produk kita masuknya ke ambil yang bagian time ya. Yang bagian time-nya maka di bagian time ini kita masukkan aja order date sama order apa ya. Ini ambil yang remove, ini yang get field to remove. Kemudian pilih yang ini, order date sama ship date aja isinya. Karena date cuma dua itu ya. Jadi ini delete, delete. Dah, itu aja. Tinggal di OK kan. Kemudian diklik. Jangan lupa diganti namanya. Berarti di sini adalah time. Oke. Kemudian ini dua kali. Pilih target table-nya itu apa. Jadi kita akan ambil target table-nya adalah yang mana? Yang dim time. Dim row. Ya, dim row. Dim time ya. Dim apa namanya? Bukan row. Order. Bukan order sih. Apa namanya tadi? Dim time ya. Coba lihat lagi tabel faktanya lah. Kita coba lihat tabel faktanya lagi. Ya, ini diklik show aja. Show output ada di bagian. Oh, oke. Dua itu aja lah berarti ya. Jadi di sini kita tambahkan aja dua itu ya. Dim apa namanya? Dim time. Tambahkan dim time aja. Jadi di sini tambahkan baru lagi namanya dim time. A B C D. Oke, kalau sudah kembali lagi.
Ini diklik dua kali, lalu pilih yang table ya, browse. Ambil yang time, dim time. Kemudian ini ambil database-nya, get enter field. Ini masih beda, jadi kita coba SQL supaya sama isinya. Oke, ini sudah. Oke, kemudian ini close. Enter field mapping untuk menyamakan isinya. Ini ya. Order date, ship date. Kemudian ini oke. Dah, oke. Kemudian yang keempat, pilih yang selain time, kita akan masukkan juga namanya lokasi ya. Pilih lokasi ya. Ambil remove. Jadi di lokasi itu nanti yang kita pakai itu yang pertama. Berarti ini kita get field dulu. Ada ID. ID apa namanya ya? Ini dia. Ini ID region. Ya, ini dia. Regionnya, state ya. Region, state. Baru ambil yang nih, city country. Ya, city country berarti ini yang region, state, ambil yang country, baru city. Dah, itu yang kita ambil region ya. Order kita bisa lihat dulu ya. Mungkin kita lihat dulu ini isinya apa. Review, quick launch. Oke, oke. Karena masih ada yang dimulai ya. Oh ini, yang 45 itu belum selesai ya. Ini klik dua kali aja. Oh ini belum ganti ya. Itu yang daerah lokasi. Oh lokasi itu yang postal code ya. Postal code nih berarti klik dua kali. Ini jadi lokasi. Ya, jadiin dia sebagai lokasi aja. Ambil yang remove, kemudian get filter remove, ambil yang postal code-nya ini di delete, kemudian country-nya di delete, city-nya di delete, lalu ambil yang region juga di delete, state juga di delete. Dah, oke. Kemudian di sini kita ambil adalah dim lokasi. Target table-nya ambil di koneksi, table, maka ambil di dim postal. Postal itu lokasi ya, dim postal ya. Baru di sini database field-nya sebelum di enter ya harusnya di sini kita SQL dulu, execute, oke, kemudian baru ini di close, kemudian diklik aja lagi enter field mapping-nya. Kemudian di bawah setiap apanya diklik add, state-nya di add kan juga, country-nya juga di add, city-nya di add, postal code-nya juga di add. Kalau udah demikian tinggal tekan OK, kemudian ini juga tekan OK. Dah, hampir siap. Kalau sudah, selanjutnya dim lokasi udah. Dim time juga udah, dim produk juga udah. Adalah dim apa lagi? Dim lokasi. Yang belum adalah dim. Ntar kita lihat dulu datanya di sini.
review banyak nih datanya. Oh, nggak usah di preview dia, tapi di output harusnya. Di output order ya. Order ID, order date. Customer ya. Customer udah. Ini udah. Produk udah. Eh, Customer, produk, time. Customer, produk, time udah. Ini tinggal nih ya. Row ID, order ID. Ini nggak perlu sih kayaknya. Customer ID juga. Customer udah. Produk. Udah kayaknya itu aja. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ya, empat aja cukup sih kayaknya. Empat aja cukup sepertinya. Jadi yang di sini tuh kita hapus saja. Delete step del. Yes. Ini juga di delete step del. Oke, yes. Dah. Kita coba jalankan dulu ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Kita udah coba rancang. Bismillah. Oke, ini tinggal perlu cancel aja. Kita Bismillah jalankan aja. Bismillah. Semoga nggak ada error. Di launch. Oke, yes. Bismillah. Oke, Alhamdulillah. Berarti di sini kalau kita lihat ya, harusnya ini sudah ada. Dim customer sudah berisi. Dim order memang nggak ada isinya. Dim postal ini untuk lokasi sudah berisi juga. Dim produk juga sudah berisi. Dim row-nya memang nggak ada isinya. Dim time-nya sudah berisi. Pack table-nya juga sudah ada. Alhamdulillah. Berarti udah berhasil outputnya ya. Sampai sini sebenarnya nanti kita akan pembuatan cube. Cube-nya kita akan coba ini kita coba nanti kita ekspor aja. Kemudian kita jadikan bahan untuk pembuatan cube-nya. Mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan stay di Anwar Jihad. Terus grow up. Dadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.